Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Soleh-solehah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih berjumpa lagi dengan mata pelajaran fikih ibadah. Alhamdulillah ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai sholat Jumat. Nah, ilmu di bab sholat Jumat nanti soleh-soleh semuanya diamalkan je. Nah, jadi diamalkan. Kemudian juga dibiasakan untuk soleh-soleh semuanya melaksanakan sholat Jumat di masjid. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sholat duha. Nah, pasti di sini soleh-solehah semuanya sudah tidak asing ya dengan kata sholat duha, karena soleh-solehah semuanya di sini sering sekali melaksanakan sholat duha ketika anak-anakku semuanya belajar di sekolah, ya. Nah, di sini kita bahas apa toh yang dinamakan dengan sholat duha itu, kemudian nanti kita mengetahui pengertiannya, kemudian hukumnya seperti apa, waktunya bagaimana, tata caranya seperti apa, dan nanti doa duha. Kemudian yang terakhir keutamaan sholat duha itu sendiri. Nah, di sini yuk kita membahas nggih. Yang pertama, pengertian sholat duha. Anak-anakku di sini pasti tahu nggih pengertian dari sholat duha apa? Iya. Nah, sholat duha merupakan amal ibadah yang mengandung pahala besar setelah sholat fardu. Nah, jadi sholat duha ini juga termasuk sholat sunnah ya. Nah, jadi pahalanya memang besar ya, banyak seperti itu. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita hendaknya rajin mengerjakannya sebagai amal ibadah tambahan yang manfaatnya akan diperoleh di hari akhirat kelak. Nah, jadi siapa yang pengen pahalanya bertambah, mari kita rajinkan untuk sholat duha. Apalagi sekarang belajarnya masih di rumah, tetap nggih sholat duhanya dirajinkan. Nah, dirajinkan di rumah walaupun tidak di sekolah, tidak diawasi oleh guru-guru yang ada di sekolah anak-anakku semuanya, tapi di rumah tetap dirajinkan. Nah, di sini lanjut, sholatul duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan seorang muslim ketika waktu duha. Jadi mengerjakan sholat di waktu duha. Waktu duha itu apa? Waktu ketika matahari itu mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya matahari tersebut hingga waktu duhur. Jadi kira-kira jam 6:30 ya, 6:30 pagi itu sudah termasuk ke dalam sholat duha. Biasanya kan anak-anak di sini 6:30 itu udah melaksanakan sholat duha gitu nggih. Nah, sampai sebelum waktu duhur. Jadi misalkan anak-anak melihat mataharinya belum di atas tengah-tengah nggih, di atas pas di kepala kita, itu masih boleh untuk sholat duha. Nah, biasanya kan sholat duhur ini kan 11:30, berarti sebelum misalkan jam 11 itu masih boleh 11:10 gitu. Yang penting matahari itu tidak menyinari tepat di atas kepala kita. Lanjut nggih. Nah, di situ jumlah rakaat sholat duha itu minimal 2 rakaat. Maksimalnya 8 rakaat. Serta dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Nah, berarti kalau misalkan 8 rakaat
Nggak boleh no Bu, kita kerjakan empat. Nah, nggak boleh nggih, tetap harus dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan 2 rakaat salam. Minimal tadi 2 rakaat, maksimal 8 rakaat dan dikerjakan 2 kali salam, 2 kali salam seperti itu nggih. Nah, di sini menurut jumhur ulama berpendapat bahwa maksimal melaksanakan sholat duha itu sebanyak 8 rakaat. Itu hadis tersebut, nggih. Nah, itu ada di halaman 122, nanti bisa dibaca, nggih. Langsung ke hukum, nggih, Nak. Hukum dan syarat sah sholat duha. Hukum tersendiri itu tetap menurut 4 mazhab itu berbeda-beda, akan tetapi di sini 4 mazhab itu sepakat bahwa hukum sholat duha adalah sunnah, jadi termasuk sholat sunnah. Nah, kalau wajib ada berapa? Ya 5, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu sholat fardu atau sholat wajib. Nah, kalau duha, kemudian tahajud, sholat malam lah, kemudian sholat hajat, istiqoroh, itu semua sholat yang dimaksudkan sholat sunnah, termasuk sholat sunnah, tergolongnya sholat sunnah. Tapi kalau yang wajib tetap yang 5 tadi ya. Nah, itu di sini ada hadis ya, sabda Nabi. Nah, yang artinya di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, dan setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Itu menurut sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis lain, nah itu Rasulullah SAW bersabda juga, yang artinya kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan aku untuk tidak meninggalkan 3 perkara selama aku masih hidup. Yang pertama, puasa 3 hari di setiap bulan. Kemudian sholat duha dan tidak tidur sampai aku sholat witir. Nah, ini 3 kebiasaan yang sering sekali beliau itu lakukan. Nah, Rasulullah itu selalu melakukan tiga perkara ini, Nah, jadi sebelum tidur beliau itu melaksanakan sholat witir. Jadi ketika misalkan malam hari itu tidak bisa bangun, beliau masih punya sholat witir tadi sebelum tidur. Seperti itu. Kemudian beliau juga sering sekali puasa tiap 3 hari di tiap bulan, dan terutama beliau sering sekali mengerjakan sholat duha. Nah, dari sini, dari 2 hadis tersebut itu dapat disimpulkan bahwa hukum sholat duha adalah apa? Sunnah, yang artinya perbuatan yang apabila kita lakukan itu kita mendapatkan pahala, dan apabila kita tidak mengerjakan kita tidak mendapatkan dosa. Maka dari itu tadi seperti tadi di pengertian sholat duha tadi, bahwasanya sholat duha itu sebagai amal ibadah tambahan, di mana ketika kita mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Seperti itu. Selanjutnya, adapun syarat sah sholat duha sama seperti sholat pada umumnya. Sebelum sholat, disyaratkan untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kemudian menutup aurat
dan mengetahui masuknya waktu sholat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Itu nggih. Yang C, lanjut. Sholat duha dilaksanakan di pagi hari sejak matahari condong naik. Nah, hingga condong ke barat atau ketika matahari sudah tinggi dan sinar matahari sudah terik. Nah, jadi gitu nggih. Jika dilihat dari waktu jam Indonesia, sekitar 20 menit setelah matahari terbit sampai 15 menit sebelum waktu duhur. Nah, tadi guys Bu Guru sudah menjelaskan bahwasanya ketika anak-anakku udah jam 11 padahal belum mengerjakan sholat duha, masih bisa karena di sini dijelaskan setelah matahari terbit sampai 15 menit sebelum waktu duhur. Jadi masih boleh melaksanakan sholat duha. Di sini, adapun waktu di Indonesia bagian barat dimulai sekitar setengah 7 atau jam 7. Jadi juga Bu Guru sudah menjelaskan ya. Jadi anak-anak biasanya di sekolah itu kan duha sekitar jam segitu ya, itu sudah termasuk sholat duha. Dengan kata lain, waktu menunaikan sholat duha itu diantara 2 sholat wajib, yaitu sholat subuh dan sholat apa? 2 sholat wajib? Iya, duhur. Namun, usai melaksanakan sholat subuh, umat Islam harus menunggu terlebih dahulu sampai terbitnya matahari. Jadi nggak boleh misalkan anak-anakku semuanya habis sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian aku mau sekalian sholat duha. Nah, itu nggak boleh. Nah, karena makruh nggih hukumnya kita melaksanakan sholat sunnah setelah sholat subuh. Jadi nggak boleh, diharamkan nggih. Nah, itu tetap kita menunggu waktu di mana sholat itu diperbolehkan. Seperti ini tadi. Kalau waktu bagian barat di Indonesia itu sekitar setengah 7 atau jam 7 itu sudah kita boleh melaksanakan sholat duha. Seperti itu. Nah, di sini waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha adalah 1/4 siang. Berarti kalau 1/4 siang sekitar setengah 9. Nah, itu waktu yang paling baik. Walaupun boleh melaksanakan setengah 7, jam 7, jam 8, tapi yang paling baik atau paling utama itu di jam setengah 9, seperti itu. Pada masa Rasulullah SAW, waktu duha ditandai dengan padang pasir mulai terasa panas dan anak unta mulai kepanasan. Jadi dulu itu melihat waktunya itu seperti itu. Nah, kalau sekarang mungkin kan ada jam segini. Jadi tahu. Kalau dulu itu masih perkiraan matahari nggih. Mataharinya masih di sini. Berarti ini menunjukkan waktu sholat apa. Seperti ini. Nah, waktu duha itu ditandai ketika padang pasir mulai terasa panas dan anak unta mulai kepanasan, itu tandanya. Nah, di sini ada hadis yang meriwayatkan yang artinya bahwasanya Zaid bin Arqam melihat orang-orang mengerjakan sholat duha di awal pagi. Dia berkata, tidakkah mereka mengetahui bahwa sholat di selain waktu ini lebih utama? Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholat orang-orang awabin atau orang-orang yang taat kepada Allah adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Nah, itu yang memperkuat bahwasanya tadi tandanya itu seperti tadi. Anak unta itu mulai kepanasan, kemudian padang pasir mulai terasa
panas. Disitulah waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat duha. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata cara sholat duha. Walaupun kita sudah terbiasa melaksanakan sholat duha, di sini ada materi fikih, nggih, berarti kita harus mempelajarinya, tetap nggih, mempelajari lebih dalam lagi. Oh, sholat duha itu seperti ini, gitu nggih, biar tambah ilmunya. Nah, kita masuk ke tata cara sholat duha tadi. Sholat duha dikerjakan 2 rakaat dengan 1 salam. Jumlah rakaat sholat duha itu minimal 2 rakaat dan paling banyak itu 8 rakaat. Nah, di sini ketika dulu Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat duha itu kadang 4 rakaat, kadang 8 rakaat, seperti itu. Jadi tidak pasti ya. Nah, seperti sabda Rasulullah berikut ini, nak. Dari Ummu Hani binti Abi Thalib, Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat duha sebanyak 8 kali atau 8 rakaat. Pada setiap 2 rakaat beliau mengucap salam. Jadi dari hadis sabda Nabi ini kita bisa mengerti ya, bahwasanya beliau mengerjakan sholat duha walaupun 8 rakaat itu tetap dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan 2 rakaat salam. Jadi tidak mengerjakan 4 rakaat dulu salam, terus nanti 2, itu tidak boleh. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat itu sudah anjuran dari Rasulullah. Nah, di sini sholat duha dikerjakan secara munfarid, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Cara pelaksanaan sholat duha sebagai berikut. Jadi berdiri, yang pertama berdiri sempurna menghadap ke kiblat bagi orang yang mampu berdiri. Lalu nanti kalau sakit, kalau sakit dan tidak mampu berdiri berarti boleh melaksanakan sholat sunnah ini atau sholat duha ini dengan cara duduk atau berbaring seperti itu. Ketika tidak mampu duduk, boleh sholat dengan berbaring seperti itu. Yang kedua, niat sholat dan takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Kedua tangan diangkat sampai sejajar telinga. Jadi niatnya itu dibaca ketika kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Langsung diucapkan usolli sunnata duha raq'ataini lillahi ta'ala. Jadi dibaca ya niat tersebut. Nah, ini bukan hanya ketika sholat duha saja ya nak ya. Niat dalam pelaksanaan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, sebaiknya dibaca tetap di dalam hati. Nah, kemudian lanjut ke 3. Ketika bersedekap, tangan kiri diletakkan di atas pusar, telapak tangan kanan diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Jadi tangan kiri itu di bawah dan tangan kanan itu di atas, seperti itu. Diletakkan di atas pusar. Ayo, yang masih di bawah pusar nanti diperbaiki ya. Harus di atas pusar. Selanjutnya nomor 4. Dalam keadaan bersedekap kita membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah atau ayat Al-Qur'an. Surah yang paling disunahkan ketika sholat duha adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada rakaat pertama itu disunahkan membaca surah Asy-Syam. Nah, yang kedua, pada rakaat kedua itu disunahkan untuk membaca ad-duha, seperti itu. Jadi yang disunahkan ketika rakaat pertama itu Syam, kemudian rakaat kedua ad-duha. Ketika misalkan saya pengen
ganti surah. Nah, itu ada surah yang disunahkan lagi, ya ini surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Misalkan anak-anakku di sini mau mengerjakan 4 rakaat. Nah, 2 rakaat pertama itu Asyam dan Ad-Duha, kemudian 2 rakaat setelahnya itu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Gitu nggih. Yang disunahkan ketika kita melaksanakan sholat duha. Yang kelima, rukuk dengan membaca doa rukuk. Nah, tentunya anak-anakku semuanya sudah hafal nggih bacaan rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian iktidal sama seperti doa iktidal anak-anakku semuanya nggih. Selanjutnya sujud juga sama, kemudian duduk di antara 2 sujud itu juga sama. Ini dihafalkan, jangan terbalik ya. Biasanya duduk di antara 2 sujud ini doanya terbalik-balik. Nah, nanti dihafalkan. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Nomor 9, sujud kedua sambil membaca doa sujud. Jadi tetap tadi nggih doa sujudnya. Nah, itu dibaca. Selanjutnya nomor 10, berdiri untuk melakukan rakaat kedua. Demikian seterusnya seperti rakaat pertama. Jadi sama. Urutannya itu sama seperti tadi nggih pada rakaat ke pertama, hanya tadi disunahkan pada rakaat pertama, kedua itu surahnya yang dibaca beda. Tadi yang pertama surah Syam, kemudian Ad-Duha. Itu misalkan hanya melaksanakan 2 rakaat, misalkan 4. Oh, berarti rakaat yang ketiga dan keempat itu membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian nomor 11, duduk akhir dengan membaca tasyahud akhir. Nah, ini nanti dihafalkan. Kalau yang belum hafal, kalau yang sudah mumtaz ya tetap dilihat panjang pendeknya. Kemudian yang 12, membaca salam pertama dengan menoleh ke kanan. Kemudian yang 13, menoleh ke kiri. Nah, ini nggih tata cara dalam sholat duha. Nah, pelaksanaan sholat duha adalah sama seperti pelaksanaan sholat subuh, yakni 2 rakaat. Hanya perbedaannya? Waktu dan niatnya. Kalau sholat subuh waktunya di waktu fajar itu nggih. Nah, belum matahari terbit itu salat subuh. Niatnya pun juga berbeda. Nah, kalau salat subuh itu boleh mau membaca apapun guys, surah yang ada di Al-Qur'an boleh. Nah, tapi kalau salat duha itu perbedaannya disunahkan ya, ketika kita mengerjakan suatu ibadah yang sunnah berarti pahalanya lebih banyak. Nah, jadi kalau duha itu ada surah yang disunahkan tadi 4, kemudian juga niatnya berbeda dan waktunya ketika dikerjakan itu ketika waktu pagi setelah matahari itu terbit gitu nggih. Nah, itu saja dari Bu Guru. Misalkan masih ada yang bingung, belum paham, boleh nanti bertanya kepada Bu Tika nggih, Bu Tika atau langsung ke Bu Intan. Boleh nanti nggih. Itu saja dari Bu Guru. Jaga kesehatannya, kemudian juga selalu pakai masker dimanapun kalian berada. Rajinkan untuk selalu cuci tangan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.